wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi fi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa la'allakum turhamun. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di majelis yang mulia ini. Tidak lain kita semata-mata untuk merasakan kebesaran Allah, kehendaknya Allah, kekuasaan Allah dalam kehidupan ini. Alhamdulillah ini saya ketiban sampun ini sama baking ini. Maka ini mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan pertemuan yang mendapatkan ridho maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, dalam realita kehidupan ini, kalau tidak sang makhluk berarti sang khaliq. Kalau tidak sang pencipta berarti yang dicipta. Lah, sang khaliq ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang menghendaki. Jadi dalam kehidupan ini tidak ada satu detik pun waktu, satu titik pun ruang, bahkan secerdah rasa pun dengan segala dimensinya, kecuali dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh makhluk ini, suasana keadaan semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini secara global dibagi tiga. Ada makhluk rohaniyat, ada makhluk jamadiyat, hayawaniyat. Makhluk rohaniyatnya adalah para malaikat yang terdiri dari ruh saja. Ada makhluk ini yang jamadiyat, jadi materi saja. Ada makhluk ini yang perpaduan materi dan rohani, hayawaniyat, hewan. Makanya Rasul sabdakan al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang bisa bicara, hewan yang bisa bicara. Lah manusia ini hadirin kan, wa laqad karramna bani Adam, gitu. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam dan keturunannya. Allah ciptakan manusia, gitu. Ini hanya untuk Allah saja. Tapi Allah ciptakan selain manusia, mulai surga, neraka, hewaniyat, atau jamadiyat, rohaniyat untuk manusia.
Allah ciptakan iblis, malaikat dengan segala keturunannya iblis. Ini untuk manusia. Allah ciptakan bumi, langit, dunia, akhirat untuk manusia. Tapi manusia Allah ciptakan hanya untuk Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain gerak, nah hidup ini kan gerak. Al-hayat, al-harakah. Hidup ini adalah gerak. Selain gerak manusia dan jin, khususnya juga iblis dan keturunannya, itu jelas geraknya kemana arahnya jelas ya. Nah selain gerak jin dan manusia, ini dianggap tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Banyak itu ayat. Bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit, di bumi, di lautan, di daratan, batu-batuan, hewan segala-galanya ini tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali jin dan manusia. Ya. Ada gerak-gerak manusia ini yang dianggap tasbih dengan ada yang tidak dianggap tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka gerak manusia ini ada gerak yang dikehendaki Allah, ada gerak yang diizinkan oleh Allah. Gerak yang dikehendaki oleh Allah, inilah ketakwaan, inilah ketakwaan. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, dengan sunnah kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, khususnya Rasulullah SAW. Maka tidak mulia kan? Apabila gerak manusia sesuai dengan kehendaknya Allah, sunnah Rasulullah dan menyenangkan Allah, ya, maka itulah gerak yang betul-betul penyempurnaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Geraknya menyenangkan Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah dan sesuai kehendak Allah. Ada gerak yang sesuai kehendak Allah, sesuai contoh Rasul tapi tidak menyenangkan Allah. Sampai Rasulullah katakan, innamal a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu sempurnanya dengan sahnya amal dengan niat, dan segala sesuatu tergantung yang diniatkan. Ngimami, khusyuk ya, isinya fulus doa. Ini gak menyenangkan Allah ini. Ada kata Rasul, perbuatan ini perbuatan akhirat, tapi karena buruknya ini ya jadi perbuatan dunia, nilai dunia. Ada kelihatannya perbuatan dunia, pasukan kuning ya, Arbobel ini, nomor Arbobel, arek beling ya. Tapi gerakannya ini sampai hatinya lupa kepada Allah, sampai meremehkan perintahnya Allah. Oh ini masih kelihatan gerak dunia, tapi nilainya nilai akhir. Maka inilah tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini dalam kehidupan, mengarungi kehidupan dunia ini, kita ini dalam rangka apa? Membangun kecintaan, kerinduan kepada Allah. Karena semua wujud itu Allah ciptakan dengan kasih sayang, dengan cinta. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dengan kemarahan, tidak ada. Sampai Allah ciptakan iblis pun tidak dengan marah. Bahasa iblis kan setelah dilaknat. Sebelum dilaknat itu namanya Ajazil. Siapa Ajazil ini? Makhluk yang sangat taat kepada Allah. Kiai saya dulu bilang gurunya malaikat. Gak ada yang setara dengan Ajazil, gak ada. Apalagi di atas Ajazil. Tapi meskipun setinggi itu derajatnya Ajazil di hadapan Allah, Allah laknat sak celono-celono ya, celonoannya. Apa yang menjadikan laknat Ajazil harus kita ambil pelajaran. Ketika Ajazil sudah berani membangkang perintah Allah untuk hormat kepada bapak moyang kita, Nabi Adam. Yang dilihat oleh Ajazil objeknya, bukan subjeknya. Perumpamaannya, umpamanya kita orang disuruh calon mertua, ya jegur sapi dek, terus sapi dek loh. Udah langsung gak usah dipikir, langsung jegrono wis, gak usah mindo wis. Sekali kok langsung jegur wis. Syukur-syukur durung dikon kok jegur ada gila ya. Metu tuku sapi dengan gini. Le,
Kau ngasih anakku, sendiri tak rapek no saiki. Gak usah mas kawin, cuma jual piro tak turuti. Jadi sang pujangga, bila ada cinta tumbuh tanpa pengorbanan akan kehilangan makna. Bila ada cinta tumbuh tanpa kerinduan kehilangan arah. Kemesraan adalah ketika panahnya arahnya menuju Allah. Kecintaan kita kepada selain Allah itu bukan tujuan, pelengkap untuk menyempurnakan tujuan. Pelengkap untuk menyempurnakan tujuan. Kalau sampai dijadikan tujuan, bikin Allah cemburu, siap-siap saja Allah siksa kita dengan apa yang kita cintai. Ya. Realita bicara, survei membuktikan. Berapa banyak suami tersiksa oleh istri, orang tua tersiksa oleh anak, lek menusuk tersiksa oleh kedudukan, jabatan, pangkatan, hartanya, jadi ya. Padahal sebodoh-bodoh orang nggak ada ingin menikah untuk saling menyakitkan, nggak ada. Tapi kenyataannya inilah tanda kecemburuan Allah. Kita sebagai manusia, ya kan, siapapun orangnya, apapun agamanya, suku bangsa bahasanya, adalah keturunan bapak moyang Adam dan ibu moyang Hawa. Ingat, meskipun bapak ibu moyang kita Allah ciptakan dari saripati bumi ini, Allah ciptakan tidak di bumi ini, tapi Allah ciptakan bapak ibu moyang kita di dalam surga. Kalau boleh dibandingkan, sebesar apapun kenikmatan dunia ini, bila dibanding surga, kalau boleh dibandingkan, yang jelas para nabi, para rasul, bahkan Allah sendiri nggak memberikan perbandingan secara pasti. Gitu. Mungkin laksana sebutir debu di padang pasir, setetes air di laut, tidak ada artinya, tidak ada arti. Logikanya, mustahil manusia bisa menikmati surga dengan cuma-cuma. Untuk perkara itulah bapak ibu moyang kita Allah keluarkan dari surga, semata-mata bukan karena kesalahan. Itu hanya settingan Allah saja kesalahan untuk mengambil hikmah, untuk mengambil hikmah. Nah, dari orang Katolik kan ada dosa asal, di dalam Islam nggak ada dosa asal, nggak. Iya. Kul mauludin yulad ala fitrah kan gitu ya. Setiap bayi dilahirkan ini dalam kondisi suci. Gitu. Maka hadirin mulia kan, soal proses keluarnya bapak ibu moyang kita dari surga itu ilmu hikmah untuk menyikapi kehidupan dunia ini. Gitu. Begitu iblis Azazil suruh sujud gak mau, gitu. Akhirnya Allah laknat iblis Azazil keluar dari surga. Tinggal Nabi Adam sendiri. Biar dalam surga kalau sendirian tolak ini. Wah, Allah ngerti, oh kesepian Adam ya, mungkin gitu ya. Akhirnya Allah ciptakan istrinya. Begitu tercipta ibu Hawa, karena kau sudah tabiuh, makanya fitrah. Cinta itu fitrah, padahal nggak pernah kenal ibu Hawa dengan Nabi Adam, nggak pernah, Nabi Adam nggak pernah. Langsung kalau ada apa ya, rangsangan begitu ya. Adam, oh, bayar sih mas kawin ya apa? Selawat diri. Ya, begitu selawat. Allah katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata allati wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, kamu diamlah di dalam surga, nikmati surga ini bersama istrimu semaumu. Bayangkan dua sejoli di dalam surga semaumu. Ya kan? Dua sejoli di pinggiran berantas semaumu aja, masya Allah enak ini pada puan ini ya. Apalagi di dalam surga. Cuman Allah maunya apa? Wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu berdua jangan sekali-kali mendekati pohon huldi. Kalau Bibelnya pohon apel kan ya. Nah, cari antisipasi tragedi buah apel kan begitu. Kalau kamu berdua gak ingin jadi orang yang tersesat. Semakin sempurna kebahagiaan ada dalam surga. Nah, ketika Adam sendiri, Iblis gak cemburu belas, salah dah masih kau jurus surga betul tolak atau tidak. Begitu Allah ciptakan istrinya semakin sempurna, mulai saat itu iblis cemburunya bicara, kon kok enak-enak dalam suaraku, aku ditolak gara-gara kon ya. Akhirnya nyuri-nyuri iblis ini. Dan suka logis pangeran bahasa, mungkin bahasa bebasnya begitu lah.
Jari swarga kok nikmati semau, tapi ono larangan iki gak logis kan. Kok tak kandhani tak nasihati, sing gak oleh ki dekati pohon multi. Lek mangan pohon, mangan buah oleh aja kuwatir tak jowono. Oh, provokator kan. Peteng gawe terang-terang gawe peteng kan iso ae. Provokator ya. Sekali, dua kali, tiga kali diprovokasi oleh iblis karena ada mengalami cerita. Dikanter sama Adam, iblis kon musuhnya Allah, aku gak pengen musuh Nabi Allah, mati kutu iblis. Tapi namanya provokator kon gagal gak apa-apa Adam, bojomu saya ibu Hawa. Lah ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, ibu Hawa kan harus diciptakan oleh Allah kan ini. Hanya sekedar berita, hanya sekedar mendengar berita. Kalau dulu iblis disuruh sujud kepada saya nggak mau, hanya sekedar mendengar dari Nabi Adam. Sekali diprovokasi oleh iblis, ibu Hawa masih terlihat suami, ya. Dua kali masih terlihat suami, sedetik lupa suami, ditelan dua buah kuldi jadi buah dada ini. Nabi Adam, mesti orang rasa enak kelonan ya, bahasa bebasnya begitu lah. Ya, lu aku gak mangan kok bojoku, gak iso kelon maneh bahasa kasarnya gitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa pikir panjang, langsung ditelan satu buah kuldi. Ketika dua insan sejoli ini sama-sama menelan dua buah kuldi, maka rontok bagian surga ini. Rontok bagian surga. Nah ini ilham saya ini ketika disuruh tausiah di hadapan orang-orang Katolik Cina-Cina, ada pendetanya 4 nih. Tak sikapi begini. Untung Nabi Adam bukan saya orangnya. Kalau saya waktu jadi Nabi Adam melihat istri tersayang, tercinta, terprovokasi iblis, lalu makan dua buah kuldi, saya menyikapi, loh Hawa, saya masih cinta, putus sayang sama kamu. Tapi kalau makan buah kuldi saya tidak ikut kamu. Tidak apa-apa, sendiri lagi dalam surga. Masa Allah tidak hantar Hawa-Hawa yang baru. Oh, pendeta apa enggak? Langsung berdiri seperti betul Pak Yai, betul Pak Yai. Jadi pikir saya terprovokasi nih kayak gini. Nah ini hatinya menjaga. Maka untuk perkara itu manusia dikeluarkan dari surga ke bumi ini. Nah mengembalikan manusia ke surga lagi inilah mega proyek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mega proyek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besarnya proyek ini mengembalikan manusia ke dalam surga, anak Adam ke dalam surga, sampai Allah hantar ke muka bumi 124.000 nabi, gitu, 313 rasul. Untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat iman la ilaha illallah. Bagaimana hati setiap manusia ini tertanam sempurna kalimat la ilaha illallah, sehingga hati manusia merasakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kehendaknya Allah setiap saat mengaruhi kehidupan ini. Gitu. Mengaruhi kehidupannya. Karena apa? Hidup tidak pernah pesan kita ya, mutlak kehendaknya Allah. Masih ono karepe wong tuwa, masih ono karepe wong sak kampung. Lek gak karepe Allah ora bakal wujud. Tapi ono karepe Allah colongan dadi ya. Ini katanya la ilaha illallah. Ini bagaimana? Yang kedua, bagaimana kalau kita hidup di dunia ini terus mikir akhirat? Kalau rukun iman itu 5. Yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. 5 rukun iman. Tapi mekanisme iman pelaksanaannya itu hanya 2 saja. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman kepada Allah hari akhirat. Baru kalau orang ini sedang akhirat, baru Allah berikan amal soleh. Jadi iman yakin kepada Allah, akhirat oriented, terus amal soleh. Amal soleh bukan tujuan, tapi refleks orang yang tahu depan. Gitu. Makanya Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan hidup, menciptakan mati sebagai ujian kamu sekalian. Siapa yang terbaik di antara kamu sekalian? Itu gitu. Jadi amal soleh bukan tujuan. Amal soleh adalah refleks orang yang tahu depan. Ibaratnya jalan ke depan. Di depan ada batu, kita mencolot. Amal soleh itu mencolot itu. Di depan ada tembok, ya ngepot kan itu. Amal soleh ngepot ini. Ya. Sebaik apapun amal manusia, kalau tidak mikir depan, pasti dia akan celaka. Pasti akan kecewa. Ya. Makanya orang bertemu Allah bukan di neraka,
ya, tapi nanti di surganya Allah. Ya, maka dari itulah para nabi, para rasul ini dalam rangka ini menyampaikan kalimat iman, terus ngilingno awake dhewe dunya iki adalah sementara, akhirat selama-lamanya. Akhirat selama-lamanya. Ingin selamat sampai akhirat, ya amal soleh, ya amal soleh. Sehingga amal soleh ini adalah bentuk pengorbanan secara konkret di dalam rangka membangun kecintaan, kerinduan kepada Allah. Perbuatan baik kita kepada selain Allah adalah sebagai cerminan perbuatan baik kita kepada Allah. Ada amal manusia yang diizinkan oleh Allah. Ketika amal manusia ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan contoh Rasul, berarti kalau wujud itu dalam rangka diizinkan oleh Allah. Soal itu diampuni atau tidak itu urusan Allah. Tinggal dia mohon ampun apa tidak kepada Allah. Maka dari itulah, maka ketika cinta yang tertanam tumbuh di dalam hati kita masing-masing ini, ketika tumbuh di atas iman, berhias ketakwaan sesuai dengan contoh Rasul, insya Allah kemesraan akan terasakan selama-lamanya. Ya, kemesraan akan terasakan selama-lamanya. Bukan apa ya, jangan cepat berlalu ya, tapi tidak akan pernah berlalu sedetik pun dalam kehidupan ya. Dan kemesraan itu tidak akan pernah terasakan sedetik pun tanpa campur tangan Allah. Orang mesra karena dimesrakan Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan para amal soleh dijadikan di antara mereka kasih sayang yang hakiki. Ya. Sehingga kalau sudah begitu, insya Allah suami istri, orang tua anak tidak saling terbebani, tidak saling membebani. Ini yang mungkin bahasa sekarang losta masta ya, bikin hidup lebih hidup. Lebih gitu, tauhidnya juga sekedar keyakinan, sekedar kita, tapi sampai level mahabbah, level asma. Kalau tauhidnya sampai level asmara, ojo meti wayu ya, dibeli lu gelem. Contohnya sama Nabi Ibrahim, hanya karena mimpi, ya, hanya karena mimpi. Wahai anakku, 3 malam berturut-turut, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara ya. Sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku, saya menyembelih kamu. Ya, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Subhanallah, Nabi Ismail bilang, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau itu perintah Allah laksanakan sebelenan. Kau akan menemukan saya termasuk orang yang sabar. Arek saiki wis hafal Quran ndi. Bapak telung dina iki kok mimpi blegon. Kula yakin jawabane, Pak, bapak isin tuwa urip ya. Ojo kuwatir Pak, warisan itu tak gawe selamatan kabeh, Pak. Kan begitu kan. Nah, inilah kenapa cinta yang belum terbangun terarah menuju Allah. Ketemu Allah bukan di dunia ini. Ya, nanti di surganya Allah. Mudah-mudahan kita orang ini termasuk orang-orang yang senantiasa dalam hidayah Allah. Amin. Dalam kasih sayangnya Allah. Amin. Sehingga kita dipertemukan, dimesrakan Allah dunia nanti sampai ke di akhirnya Allah SWT di surganya Allah dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wawasan hidup kita ini tidak sekedar kebangsaan, kenegaraan, tapi seluas kekuasaan Allah wawasan hidup. Cita-cita harapan harus jauh kehendaknya Allah meliputi dunia akan seluruh makhluk, sehingga kita ini manusia yang paripurna. Manusia yang paripurna. Ada benarnya, baiknya karena hidayah dari Allah, ada salah hilafnya karena bodoh dan nafsu yang mau diikhlaskan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.